Shalom, kembali lagi di channel Klavo Sukacita. Perkenalkan, nama saya Octavianus Oridet Audendivu. Saya adalah mahasiswa KKL dari kampus STST GKI Ishak Samuel Kene. Iya, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab kudus, kitab perjanjian lama, yakni kitab Yeremia pasal 34 ayat yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-20. Namun sebelum itu, saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang menjaga dan melindungi hari-hari hidup kami. Bapa, di kesempatan kali ini kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami mohon untuk curahkan Roh Kudus-Mu untuk tuntun dan bimbing kami di dalam merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Amin. Pembacaan kita pada hari ini yang berjudul Janji kepada budak-budak Ibrani tidak ditepati. Ayat 18, dan Tuhan akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan yang tidak menepati isi perjanjianku yang mereka ikat di hadapanku dengan memotong anak lembu jantan menjadi dua yang berjalan di antara belahan-belahannya. Pemuka-pemuka Yehuda, pemuka-pemuka Yerusalem, segenap pegawai rakyat yang telah berjalan di belahan-belahan anak lembu jantan itu. Mereka akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, sehingga mayat mereka menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Iya, saudara-saudara yang dikasihi, kita sering mendengar tentang pentingnya perjanjian dan membuat janji dan menepatinya. Namun apakah yang terjadi ketika janji itu dilanggar? Iya, kitab Yeremia ini memberikan gambaran yang jelas tentang konsekuensi dan ketidaksetiaan, khususnya dalam konteks antara manusia dengan Tuhan. Pada pemerintahan Sekia, Raja Yehuda, Yeremia ini dia menyampaikan nubuat penting yang terkait kondisi bangsa Yehuda yang menghadapi ancaman dari Babel. Namun dalam situasi genting ini, Sekia membuat perjanjian dengan rakyatnya untuk membebaskan budak-budak Ibrani. Sebuah tindakan yang selaras dengan Taurat Tuhan. Namun ironisnya, setelah ancaman dari Babel ini mereda, Sekia dan para pemimpin Yerusalem justru mengkhianati perjanjian yang telah ia buat. Mereka menarik kembali budak-budak yang telah sebelumnya dibebaskan. Tindakan ini bukan hanya mencerminkan ketidaksetiaan, tetapi juga ketidakadilan yang mendalam terhadap sesama. Sebagai respon atas pelanggaran perjanjian tersebut, Tuhan menyampaikan hukumannya yang mengerikan melalui Nabi Yeremia. Nah, hukuman ini digambarkan jelas pada ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Jadi, mereka akan menjadi santapan burung-burung di udara dan binatang buas di darat. Jauh lagi lebih lanjut, Raja Sekia dan para pemimpin Yehuda akan diserahkan ke dalam tangan musuh-musuh sebagai konsekuensi dari perbuatan mereka. Pelajaran yang dapat kita ambil dari Raja Sekia dan para pemimpin Yerusalem yaitu ada 3 hal. Yang pertama, kesetiaan, keadilan, dan konsekuensi. Nah, kesetiaan ini Tuhan mengharapkan kita untuk setia pada janji dan komitmen baik kepada Tuhan dan sesama kita manusia. Yang kedua, keadilan. Tuhan membenci ketidakadilan dan penindasan. Kita dipanggil untuk memperlakukan sesama kita dengan adil dan benar serta dengan hormat. Konsekuensi yang terakhir. Setiap tindakan yang kita memiliki konsekuensinya tersendiri terhadap perjanjian, dan dengan Tuhan akan membawa akibat yang serius. Iya, saudara-saudari, marilah kita merenungkan firman Tuhan ini, dan apakah ada janji yang telah kita buat namun dilanggar, dan apakah ketidakadilan yang kita lakukan. Marilah kita bertobat dan kembali kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Dan ingatlah, Tuhan adalah setia dan adil. Ia akan memberkati mereka yang hidup dalam kebenaran dan kesetiaan. Saya mengajak kita semua untuk memeriksa diri kita sendiri dan berkomitmen untuk hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan dan sesama. Marilah kita menjadi berkat bagi orang lain melalui tindakan kita yang adil dan benar. Amin.
Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mohon berkat dan penyertaan-Mu atas setiap langkah kami. Biarlah firman yang telah kami dengar menjadi bekal bagi kami untuk menghadapi segala tantangan dan ujian hidup. Lindungi kami dari segala yang jahat dan tuntun kami dalam jalan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, semoga khotbah kali ini dapat memberkati kita semua. Amin.